Oke, semangat pagi, pagi semangat bertemu dengan Bu Ria tentunya dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sel volta atau sel Galvani. Ya. Nah, pertama-tama kita harus memahami pengertian sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan arus listrik untuk menghasilkan suatu reaksi kimia. Dalam sel elektrokimia nanti kita pelajari bagaimana memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sehingga reaksi berlangsung dalam bejana yang terpisah. Sel elektrokimia itu terbagi dua, adalah sel volta, di mana sel volta itu energi kimia berubah menjadi energi listrik. Energi kimia itu identik dengan reaksi redoks yang spontan menghasilkan energi listrik. Contohnya pada baterai, sel kering, dan lain-lain. Pada sel elektrolisis kebalikannya, di mana energi listrik nanti akan berubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Dalam sel elektrolisis, reaksi redoks yang tidak spontan nanti akan berubah menjadi reaksi yang spontan. Fungsi dari sel elektrolisis itu nanti banyak untuk menghasilkan logam natrium, logam tembaga, dan yang lainnya. Perhatikan coba di sini sel galvanik ya. Jika sepotong logam Cu kita masukkan di dalam larutan AgNO3, perak nitrat ya, AgNO3. Ini Cu-nya kita masukkan ke dalam larutan AgNO3. Ini tidak berwarna ya. Secara perlahan terbentuk endapan putih. Di sini nanti akan ada endapan putih ya. Larutan menjadi biru. Ini menjadi biru. Kenapa? Karena terbentuk ion Cu2+. Ya, inilah reaksinya ya. Ini reaksinya. Kalau misalnya kita pisahkan reaksinya ini ya, kita coba. Ag ya. Ini menjadi Ag. Ini Ag positif ya. Ini menjadi Ag ditambah elektron. Kemudian Cu ya. Ini menjadi Cu2+. Tambah di sini nanti 2 elektron ya. Ag positif menjadi Ag. Ini tadi Ag positif menjadi Ag. Ditambah elektron untuk menyamakan ya muatan kiri dan kanan. Karena si positif 1 supaya dia 0 tambah elektron. Kemudian Cu menjadi Cu2 positif. Cu menjadi Cu2 positif. Untuk menyamakan juga muatan di sini 0 supaya di sini 0 plus 2 tambah 2 elektron jadi 0. Inilah yang disebut reduksi. Menangkap elektron. Menangkap elektron sama itu ya, supaya kamu memahami reaksinya. Tambah elektron di sebelah kiri panah. Ya. Kemudian ini disebut ini reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu menambah elektron di sebelah kanan panah. Ini panah, ini elektron sebelah kanan. Atau dikatakan juga ya, supaya saya lebih jelas, reduksi tadi sama aja dengan menangkap elektron. Sementara tadi oksidasi sama aja dengan melepas elektron. Ini tadi elektron lepas. Ini yang ditangkap. Reduksi bisa juga dikatakan itu bilangan oksidasinya itu turun dan berkurang. Misalnya di sini Ag positif, bilangan oksidasinya itu dikatakanlah positif 1 ya. Dari sini dilihatnya muatan positif 1. Ag di sini karena dia unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Positif 1 ke 0 turun di sebelah reduksi. Kemudian yang ini Cu, dia netral, muatan netral atau dia unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Sementara di sini Cu2+, berarti muatannya atau bilangan oksidasinya ya plus 2 ini.
Dari 0 ke plus 2 tentu dia naik, sehingga dikatakan di sini oksidasi. Jadi bilangan oksidasi naik atau bertambah disebutlah dia oksidasi. Ya, itu pemahaman yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 1. Nah, reaksi redoks di atas merupakan reaksi eksoterm. Jadi dia membebaskan kalor atau energi. Energi yang dibebaskan kita upayakan supaya bisa dimanfaatkan, sehingga reaksi di atas dibagilah menjadi dua reaksi setengah, ya, dua reaksi setengah sel. Ini tadi dua reaksinya, ada reduksinya, ada oksidasinya. Oke. Nah, kemudian dalam reaksi ini dihasilkan elektron, ya. Elektronnya itu nanti dialirkan melalui penghantar sehingga digunakanlah nanti sumber listrik atau dihasilkan listrik. Seperti nanti pada penggunaan seperti baterai, ya, contoh-contohnya, ya, dan laptop. Ini rangkaiannya. Rangkaian sel voltanya, ya, ini gambarnya, kita perhatikan nih gambarnya, ya. Nah, tabung sebelah kiri. Inilah yang tabung sebelah kiri, ya. Ini kiri, ini kanan, ya. Elektroda Ag dimasukkan dalam AgNO3. Ini elektroda Ag, ya. Dimasukkan ke dalam larutan AgNO3. Ini AgNO3. Tabung sebelah kanan, ini kanan. Elektroda Cu dimasukkan ke dalam larutan CuNO3 dua kali. Ini elektroda Cu, ya, dimasukkan ke dalam CuNO3 dua kali. Ya. Sebelum kita ke penjelasan selanjutnya, kamu harus tahu, ya, bahwa AgNO3 itu terdiri dari ionnya Ag plus dan NO3 min. Kemudian larutan CuNO3 dua kali, kamu udah tahu, ya, berarti terdiri dari ini ada 2, berarti Cu2 plus dan NO3 min, ya, ada 2. Jadi ada ion Ag plus, ada ion Cu2 plus dan ion NO3 min. Sekarang kita lihat. Kedua elektroda dihubungkan dengan rangkaian listrik dan larutan dihubungkan dengan jembatan garam, dilengkapi dengan saklar. Ini tadi kedua elektroda, ini elektroda Ag, elektroda Cu dihubungkan, ya. Kemudian larutan dari larutan kiri dan larutan kanan dihubungkan dengan jembatan garam. Terjadilah reaksi spontan di mana Ag plus tereduksi menjadi Ag sebelah kiri. Ini di sebelah kiri Ag plus menjadi Ag. Tadi larutan AgNO3 kan terdiri dari AgNO3 min dan Ag plus. Ag plusnya ini, ya, Ag plus ini tereduksi menjadi Ag. Atau saya ulangi, Ag plus menjadi Ag. Sehingga nanti nempellah di sini ada logam Ag, ya. Tereduksi, ini tadi larutan, ini berarti sudah menjadi logam, ya. Cu teroksidasi menjadi Cu di sebelah kanan, CuNO3 dua kali tadi, ya, CuNO3 dua kali terdiri dari Cu dan NO3. Ini ada Cu dan NO3. Elektroda Cu ini berubah menjadi Cu2 plus atau ini Cu menjadi Cu2 plus. Mengalami oksidasi. Kita lihat reaksinya, ya, reaksi setengah sel. Yang dikatakan reaksi setengah sel adalah oksidasi dan reduksi. Kita lihat di sini. Ag positif tadi menjadi Ag, ya, mengalami reduksi. Dari mana kamu tahu reduksi? Menangkap elektron di sebelah kiri panah, ya, kiri panah. Kemudian proses reduksi ini terjadi pada katoda. Jadi kalau kita lengkapi di sini, kita pilihlah katoda, ya. Katoda mengalami reaksi reduksi. Nanti kamu harus tahu itu. Katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian tadi tembaga. Cu di sebelah kanan menjadi Cu2 plus. Cu menjadi Cu2 plus tambah elektron sebelah kanan.
Ini sama aja dengan melepas elektron. Melepas elektron sama itu dengan oksidasi. Proses oksidasi itu terjadi di anoda. Inilah yang disebut dua reaksi setengah sel. Satu reduksi, satu oksidasi. Kemudian kita lihat elektron yang dilepas pada proses oksidasi Cu. Mana elektron dilepas oleh oksidasi Cu? Ini dilepas ya. Tadi dikatakan oksidasi itu melepas elektron. Tambah elektron di sebelah kanan panas. Diterima oleh ion Ag. Diterima oleh ion Ag. Ini diterima ya. Sehingga Ag plus tereduksi menjadi Ag. Ya, Ag plus tereduksi menjadi Ag. Atau kata lain dihasilkanlah logam perak. Nah, jadi Ag solid ini berarti dia adalah logam perak yang dihasilkan. Ya, setelah dihitung oleh alat voltmeter ya, ternyata rangkaian sel galvani di mana elektrodanya tadi terdiri dari Ag dan Cu ya, elektroda Ag dan Cu mampu menghasilkan potensial sel ya, potensial sel sebesar 0,46 volt. Nah, itu tentang sel galvani. Nah, kemudian ada sedikit lagi bagaimana fungsi jembatan garamnya. Ini fungsi jembatan garam. Pada sel galvani, Cu teroksidasi menjadi Cu2+. Ya, ini Cu teroksidasi menjadi Cu2+, ya. Di sebelah kanan, kation berlebih. Kation itu berarti ion positif ini. Karena teroksidasi, Cu2+-nya berlebih. Untuk menetralkan, dialirkanlah ion Cl- sebelah kanan. Karena di sini berlebih tadi kation, berlebih kationnya, menetralkannya, mengalirlah ke sebelah kanan Cl- ya, untuk menetralkan larutan supaya bisa digunakan selanjutnya rangkaian selnya ini, sel voltanya. Sedang di sebelah kiri Ag plus tereduksi menjadi Ag, ya, ini Ag plus menjadi Ag sehingga ion Ag plus berkurang. Jadi nanti ion Ag plusnya itu berkurang karena sudah menjadi Ag ya. Tadi yang nempel di sini Ag-nya ya. Karena kekurangan kation ya, untuk menetralkan larutan dialirkanlah ion K positif di sebelah kiri jembatan garam. Nah, itulah fungsi jembatan garam. Saya ulangi, di sebelah kanan tadi kationnya berlebih, dialirkanlah ion negatif menetralkan. Di sebelah kiri ini tadi kationnya menjadi berkurang ini sehingga menetralkan, dialirkanlah ion K positif. Itu penjelasan tentang sel galvani untuk sel volta. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana menghitung potensial sel dari beberapa sel volta atau sel galvani. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.